hari ini kita akan membahas tentang perencanaan dan formasi. Perencanaan dan formasi adalah proses menentukan jumlah dan jenis pegawai yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Formasi adalah hasil akhir dari perencanaan ini, yaitu daftar jabatan yang ada di organisasi beserta jumlahnya. Nah, jadi di sini siapa yang tahu tentang pengertian formasi? Pengertian formasi adalah susunan jabatan yang diperlukan dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugasnya. Sederhananya, formasi adalah peta yang menunjukkan berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan. Tujuannya ada yang tahu? Efisiensi agar jumlah pegawai sesuai dengan pekerjaan yang ada. 2. Efektivitas agar pegawai yang ada memiliki keahlian yang sesuai dengan pekerjaannya. 3. Keadilan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pegawai. Untuk prinsip penyusunan formasi ada yang bisa menjelaskan? Prinsip penyusunan formasi yaitu satu kebutuhan organisasi berdasarkan tugas dan tujuan organisasi. 2. Kualifikasi sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan. 3. Keadilan memberikan kesempatan yang sama. Dan 4. Fleksibel dapat disesuaikan dengan perubahan organisasi. Selanjutnya, siapa yang tahu tentang sistem penyusunan formasi? Ada banyak sistem, salah satunya adalah sistem berbasis kompetensi kemampuan yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan. Berikutnya, siapa yang bisa menjelaskan tentang proses penyusunan formasi? Saya proses penyusunan formasi meliputi analisis jabatan, melihat tugas dan kemampuan yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan. 2. Perhitungan beban kerja, menentukan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. 3. Penentuan jumlah pegawai, menghitung beberapa banyak orang yang dibutuhkan. Dan keempat, menyusun struktur organisasi, menggambarkan hubungan antar jabatan. Dan yang kelima, penetapan formasi, hasil akhir dari proses ini. Oke, selanjutnya siapa yang tahu tentang penyusunan formasi? Faktor penyusunan formasi yang pertama adalah perubahan teknologi, mempengaruhi jenis pekerjaan dan kemampuan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah pertumbuhan organisasi. Semakin besar organisasi, semakin banyak pegawai yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah kebijakan. Kebijakan pemerintah tentang ketenaga kerjaan akan mempengaruhi formasi. Yang terakhir adalah DKP. Biar saya jelaskan. DKP adalah dokumen resmi yang berisi hasil perencanaan kebutuhan pegawai. Dokumen ini berisi informasi tentang jumlah, jenis, dan kemampuan pegawai yang dibutuhkan. Perencanaan dan formasi sangat penting Untuk memastikan organisasi memiliki pegawai yang tepat dan bertujuan dan perencanaan yang baik. Organisasi dapat bekerja lebih efisien dan efektif. PT Krakatau Steel adalah perusahaan badan usaha milik negara atau yang disebut BUMN yang bergerak di bidang produksi baja. Perusahaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam industri baja nasional Indonesia. Peran Krakatau Steel dalam industri baja nasional diantaranya: yang pertama, produsen baja utama, dan yang kedua, penunjang industri lain, ketiga, perubahan teknologi, dan yang keempat, regulasi pemerintah. Nama perusahaannya adalah PT Krakatau Steel. Bidang usahanya adalah industri baja dan besi. Status BUMN badan usaha milik negara. Produk utamanya adalah yang pertama, baja lembaran panas, baja lembaran dingin, pipa baja, dan baja batangan. Kantor pusatnya berada di Cilegon, Banten, Indonesia. Sebelum
berdirinya 1970. Apaan tuh gede banget? Apaan sih? Itu. Apa? Itu loh. Ini loh tujuannya. Penelitian ini tujuan untuk membuat Krakatau Steel menjadi perusahaan yang lebih baik dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan produktif. Dampak globalisasi. Globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap industri baja, termasuk Krakatau Steel. Beberapa dampak yang perlu diperhatikan adalah: 1. Liberalisasi perdagangan, 2. Standar produk yang lebih tinggi, dan 3. Tekanan lingkungan. Apa sih tantangan yang dihadapi oleh PT Krakatau Steel? Kamu tahu nggak? Beberapa tantangan yang dihadapi PT Krakatau Steel diantaranya: 1. Persaingan global, 2. Fluktuasi harga bahan baku, 3. Perubahan teknologi, 4. Peminatan pasar yang dinamis, 5. Regulasi pemerintah. Perusahaan baja plat merah ini seringkali menghadapi tantangan pasar global yang berdampak pada jumlah produksi dan kebutuhan tenaga kerja, yang menyebabkan masalah keuangan seperti kepanjangan, beban utang yang tinggi, dan persaingan pasar yang ketat menekan profitabilitas perusahaan. Berikut beberapa solusi untuk masalah yang dialami oleh PT Krakatau Steel. 1. Mengelola keuangan dengan lebih baik. 2. Meningkatkan moral dan motivasi karyawan, seperti membuat program pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan, memberikan fasilitas kesehatan, keamanan, dan program kesejahteraan lainnya. Menjalin hubungan yang lebih baik antara karyawan dan pemilik perusahaan. 4. Mengadakan kegiatan pertukaran karyawan dalam setiap tahunnya guna meningkatkan kompetensi dan produktivitas setiap karyawan. 5. Meningkatkan kualitas produk dengan cara kolaborasi dengan perusahaan lain. Singkatnya, SDM atau sumber daya manusia adalah jantung dari setiap organisasi. Dengan mengelola SDM secara efektif, perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya dan meraih keberhasilan yang berkelanjutan.